Kalau memang orang Kristen percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang Kristen, termasuk Angel, berarti yang membunuh Yesus itu buat orang Kristen berjasa apa berdosa? Dari kepercayaan aku pribadi, bukan masalah berjasa sih. Tapi lebih tepatnya kalau menurut aku pribadi itu tuh udah ketetapan. Di mana ketetapannya? Ketetapannya itu kayak mereka itu kan bilang kalau dia tuh melakukan banyak orang yang nggak suka sama dia gitu kepada orang Romawi lah, nggak suka sama Imam Yahudi. Imam Yahudi, sorry. Sebenarnya nggak suka cuma Imam Yahudi. Pontius Pilatus ketika mengadili Yesus, Pontius Pilatus bilang, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Gitu. Iya betul. Ya. Betul. Yang nggak suka dengan Yesus adalah imam-imam Yahudi. Iya betul. Kenapa imam-imam Yahudi dikritik sama Yesus? Iya. Padahal Yesus ngajarin orang Israel gimana? Buka Matius 23 ayat 1 sampai 3. Ahli Taurat dan orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Artinya sudah mewakili Musa. Ya. Ikutilah ajaran mereka, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Jadi Yesus menuduh ahli Taurat dan orang Farisi itu orang munafik, mengajarkan Taurat tapi tidak melakukan. Pernah dengar baca ayat Yesus memanggil orang Taurat dan orang Farisi dengan sebutan, hai kamu keturunan ular beludak. Iya. Maksudnya apa? Yesus menuduh mereka orang-orang munafik. Nah, jadi sebenarnya yang menginginkan Yesus mati bukan Pontius Pilatus, tapi imam-imam Yahudi. Ya, kalau tentara Romawi yang bunuh Yesus, itu kan cuma disuruh sama Pilatus. Tetapi dengan menusukkan tombaknya si tentara Romawi ini, karena disuruh sama Pontius Pilatus, tentara Romawi ini buat Angel berjasa apa enggak gitu. Kalau dia nggak nusuk Yesus, Yesus nggak mati. Kalau Yesus nggak mati, Yesus nggak menusuk Angel. Tapi karena sudah ditusuk dan Yesus dianggap sudah mati, maka itulah dosanya Angel ditebus. Berarti tentara Romawi yang nusuk Yesus buat Angel berjasa apa enggak? Gitu. Tahu aku ya di kepercayaan Kristen dia itu mati itu karena dia menyerahkan nyawanya, bukan karena dia ditusuk. Menyerahkan nyawanya kan ada 7 kalimat yang berbeda ketika Yesus di atas kayu salib. Ada Eli Eli lama sabachthani, ada ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada yang sudah selesai aku menyerahkan nyawaku. Ada yang begitu kalimatnya. Nanti ada lagi yang lain. Kira-kira kalau ada 7 kalimat yang berbeda, menurut Angel, apakah Yesus mengucapkan itu semua atau orang yang mengira-ngira dia mengucapkan itu? Karena yang menulis pun tidak berada di tempat kejadian. Dia hanya mendengar dari cerita orang-orang gitu. Yang mana yang dari 7 itu yang benar-benar diucapkan Yesus? Apakah Yesus mengucapkan semua? Ya, ini dari sisi kritik teks.